hari ini bukan tentang saya, tapi ada pasien gagal ginjal bernama Pak Ruhan. Pak Han, beliau baru 6 bulan, jadi cukup berbarengan dengan saya. Dan saat ini kondisi beliau kayaknya sudah cukup membaik. Jadi kayak langsung aja kita akan bertemu dengan Bapak Ruhan. Bersama dengan Mas Ruhan, salah satu pasien gagal ginjal. Gimana rasanya tadi setelah HD? Apa yang dirasakan? Ya sampai sekarang sih itu terasa lemas. Ya. Emang sering gitu? Kalau Iya, bisa dia lemes gitu. Habis hati ya lemas. Makanya gitu ya. Setelah disuntik Hemapro itu muntah-muntah mas. Terus habis itu saya nggak mau disuntikkan lagi. Sampai sekarang nggak disuntik? Sampai sekarang nggak. Oh, tapi tensi aman nggak? Tensi selalu cenderung tinggi saya. 7 itu masuk ICU. Habis itu di HD ya awal-awal Juli itu albuminnya terlalu tinggi kan, yang membuat bengkak di badan seluruh tubuh. Bengkak juga ya? Iya. Sesak juga nggak? Sesek sekali. Bengkaknya itu sampai dari muka, kaki, tangan, terus pucat. Kayak sudah nggak ada harapan hidup waktu itu. Nggak bisa tidur kan? Ya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa ini, tapi membengkak gitu loh cairan itu. Terus berapa lama di ruang ICU? Itu 12 hari. Lama banget. 12 hari itu sudah ampun saya. Tadi kan bilang kayak udah nggak ada harapan. Iya, waktu itu sempet mas terbesit dalam pikiran karena saya kan sendiri gitu loh. Jadi nggak ada yang motivasi, nggak ada yang ngasih advice. Akhirnya ya pikiran kan udah ngelantur karena banyak yang saya rasakan itu nggak jelas gitu loh, sakitnya di mana terus ini. Masih inget nggak apa yang paling dirasakan waktu itu? Itu inget sekali mas, waktu itu saya udah napas sesak sekali. Itu betul-betul kayak saya punya feeling nggak ada harapan. Tapi alhamdulillah perawatnya juga take care. Akhirnya saya dikasih motivasi, suruh sabar, suruh berdoa, karena setiap penyakit kan pasti ada obatnya ya, dan akhirnya terlewati. Iya, 12 hari ICU. Iya, langsung pindah kamar. Kamar berapa hari? Di kamar 5 hari terus pulang. Berarti total 17 hari ya? Iya. Pernah ada kejadian aneh di ICU? Karena halusinasi atau memang itu jadi saya melihat kayak semacam ada orang pakaian putih-putih gitu. Itu sampai saya itu teriak, saya minta dipindah itu. Sekarang kan udah HD tuh. Iya. Ada peningkatan nggak setelah rutin HD? Ya alhamdulillah ada. Soalnya cuma HD artinya solusi untuk menstabilkan atau membuang racun-racun dalam tubuh. Dulu waktu baru-barunya HD itu perut saya membengkak mas, sampai saya itu di USG berapa kali itu. Kayak agitas gitu? Iya, di USG perut, terus di USG paru-paru. Itu saya sempat mau dikeluarin cairan, tapi perawatnya itu baik, katanya suruh sabar untuk melatih melalui HD itu. Ya akhirnya terlewatkan. Pertama kali divonis gagal ginjal, apa yang sama rasakan mas? Kan waktu itu sendirian juga ya? Iya, tegang mas. Soalnya kan baru pertama kali itu saya rasakan bahwa ternyata penyakit itu yang selama ini saya cuma mendengar melalui
melalui media atau ternyata kenyataan terhadap diri saya gagal ginjal itu saya alami sendiri, dan itu pun kalau melihat dari storynya itu akibat dari diabetes yang tidak terkontrol sama hipertensi yang tidak terkontrol, akhirnya ginjal yang kalah. Ya. Apa momen akhirnya bisa menerima, oke lah saya gagal ginjal? Iya, jadi setelah divonis gagal ginjal ya saya yang pertama tawakal dan pasrah, Mas. Itu mungkin sudah jadi kehendak dan ujian bagi hidup saya terima dengan ikhlas. Penyakit itu bukan berarti hukuman, tapi justru sayang dari sang pencipta juga. Pengennya istirahat, tidur. Proses HD itu hampir kurang 5 jam. Kita dibatasi untuk gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yaitu ada berdampak pusing juga, pinggang sakit juga. Satu, terutama istri saya. Kedua, bule saya yang di Kediri selalu nanyakan kabar, nanyakan kondisi, sering opname, dia yang jagain saya. Nah, kalau istri saya selalu pesennya jaga makanan, jaga istirahat, dan betul-betul mensupport. Saya merasa beruntung sekali. Orang sakit itu perlu biaya, dan itu pun nggak sedikit. Perlu biaya untuk perjalanan transportasi, untuk makan, untuk ya kadang-kadang beli obat emergensi gitu. Iya, saya pakai BPJS. Kalau nggak ada BPJS mungkin sudah. Kalau sekali jalan PP itu 100.000. Iya, sebelumnya 300, soalnya seminggu 3 kali kan. Iya, kan ini kan baru tiga kali saya pindah minta seminggu 2 kali ini. Sebelumnya 3 kali. Tapi yang saya rasakan itu enak yang 3 kali, Mas. Jadi dampak ke tubuh itu enak banget ketika seminggu 3 kali. Karena gini, Mas, jadi ada informasi bahwa sekarang pasiennya membludak, pasien HD itu. Ternyata fenomena orang punya masalah gagal ginjal itu tidak sedikit. Kita harus sadar bahwa kita edukasi ke orang-orang sekitar kita kalau kesehatan itu mahal harganya, sangat-sangat mahal harganya. Tidak gagal ginjal atau yang belum gagal ginjal, berhati-hatilah. Bagi yang hipertensi, hati-hati. Bagi orang yang suka minum-minuman alkohol, ya kan, hati-hati. Karena kalau sudah kena seperti ini, udah terus harapan kayak ini. Cuma itu tadi, kembali kepada semangat hidup kita. Kalau kita masih optimis, semangat hidup, kita masih ingin sayang kepada orang-orang sekitar kita, termasuk orang tua, istri, anak-anak, yaitu kita harus positive thinking. Saya kasihan sama orang-orang sekitar saya. Orang tua saya sudah meninggal, tapi saya punya istri, punya anak. Kalau saya tinggalkan mereka, kasihan mereka. Yang kedua, bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan itu, dan kesempatan ini harus betul-betul kita gunakan sebaik mungkin.
हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो. Blah blah blah.